Hari ini kita bakal belajar yang namanya namanya pemuaian. Pemuaian dalam ilmu fisika itu artinya adalah penambahan panjang, luas ataupun volume dalam suatu benda apabila dikenakan panas. Contohnya, kalau kalian pernah lihat rel kereta api, itu pasti ada sela-selanya di antara rel-rel kereta api itu. Itu buat apa? Kalau terjadi pemuaian, kan besi itu rel kereta api ditaruh di tempat terbuka, panas dong. Kalau dia memuai, memanjang, nggak bengkok ntar. Dikasih selak biar bisa manjang. Kalau nggak dikasih selak, ditempelin semua, itu bakal lama-lama rel kereta apinya bakal bengkok. Itu bahaya buat keselamatan. Nah, dalam ilmu fisika, kalian udah pasti pernah belajar yang namanya eh, bahasa-bahasa Yunani. Maksud apa bahasa-bahasa Yunani? Contohnya seperti ini. Ini adalah pi yang kalian belajar di matematika. Ini 3,14. Ini untuk matematika. Ada lagi namanya delta. Delta itu lambangnya segitiga. Apa arti delta? Delta. Delta itu artinya adalah selisih atau perubahan. Contohnya, kalau kamu ditanya delta T, T di sini adalah temperatur atau suhu. Delta T itu artinya suhu itu berubah berapa sih? Contohnya, kalau kamu pertama hari ini 35 derajat Celcius, besok 40 derajat Celcius, delta T-nya berapa? Ini kurang ini. Ini T1, ini T0. Ini dikurangin ini aja. T1 dikurang T0. Sama dengan 5 derajat. 5 derajat Celcius. Ini delta T-nya. Delta T itu artinya perubahan. Delta itu artinya delta itu perubahan. Delta T berarti perubahan suhu. Nah, jadi kalau delta yang ada belakangnya lain itu tergantung. Jadi kalau delta T itu perubahan suhu, delta L perubahan panjang, delta V perubahan kecepatan dan lain-lain, delta M perubahan massa dan sebagainya. Delta itu artinya perubahan, mau apapun yang ditunjukkan kepada mereka, oke? Lalu, kamu lihat, ada lagi yang perlu saya jelasin adalah kamu lihat ini T0 dan T1. Nanti kau bakal melihat banyak angka ini. Ini maksudnya apa sih? 0 sama 1 ini? 0 sama 1 ini menyatakan keadaan. Keadaan 0 adalah keadaan awal. Belum terjadi apa-apa. Contohnya, sekarang itu adalah keadaan 0. Berarti temperatur sekarang 35 derajat Celcius itu adalah temperatur 0. Itu kenapa T0 itu temperatur 35 derajat ini kita sebut T0. T1 ini anggap aja besok perkiraannya 40 derajat Celcius. Itu T1. Setelah dikenakan suatu gaya atau dikenakan sesuatu, T ini bakal berubah menjadi kondisi pertama, T1. Makanya ada tanda satunya. Jadi kalau dia lanjut terus, berubah terus, T2, T3, dan seterusnya. Tapi tenang aja, yang kita belajar paling cuma pakai sampai 1 doang. Oke? Jadi apapun urutannya 0 sama 1. Tidak perlu T0 dan T1. Contohnya, massa juga bisa dihitung begitu. Massa kamu ketika 5 hari yang lalu nih, massa awal kamu sebelum kamu makan itu 50 kilo. Setelah kamu makan kamu kebanyakan nih. Masa kamu sekarang, masa kamu yang akan datang itu menaik 55 kilo anggap aja. Nah ini walaupun lambangnya massa, ini tetap ada 0 sama satunya. 0 itu artinya sebelum terjadi perubahan, 1 itu setelah terjadi perubahan. Seperti itu. 0 itu artinya awal, 1 itu kita di sini anggapkan akhir. Oke? Nah, kita sudah belajar delta, angka 0 sama 1 ini yang di bawah. Apalagi yang perlu kita belajar? Di koefisien ini, kalian bakal ketemu 3 bahasa Yunani lagi, 3 lambang Yunani. Yaitu adalah 3 lambang yang kalian pernah dengar mungkin. Alfa, beta, dan gamma. Ini adalah lambang Yunani. Alpha, beta, gamma. Saya yakin kalian pasti udah pernah dengar ketiga ini. Entah dari film kah, dari
YouTube kah, dari game kah bahkan. Ini kalian pasti udah pernah dengar. Ini lumayan terkenal kata-kata ini, alfa, beta, gamma. Nah, alfa, beta, gamma ini berfungsi sebagai apa sih? Itu tergantung dari penggunaan di rumus mana. Nah, di rumus ini saya bakal menjelaskan dari awal. Untuk rumus yang bakal kita pelajarin adalah namanya rumus pemuaian. Pemuaian itu kan pertambahan panjang, pertambahan ukuran. Makanya pemuaian itu adalah lambangnya delta. Karena pertambahan, selisih, perubahan, pertambahan panjang. Panjang itu L kecil. Kalau lambangan L kecil ini, kenapa tulisnya begini bukan L kecil kayak gini? Biar kalian nggak ketukar sama I. Seperti itu aja. Saya udah biasa pakai L yang ini. Oke? Seperti yang tadi kalian ingat, delta itu artinya perubahan. Berarti perubahan itu rumusnya apa sih? Delta L itu rumusnya apa? L1 dikurang L0. Panjang setelah perubahan dan panjang sebelum perubahan, panjang awal. Delta L ini punya rumus lain lagi. Gimana cara kita ngitung koefisiennya? Gimana cara kita ngitung pemuaiannya kalau kita nggak tahu panjang akhirnya berapa? Ada rumusnya. Rumusnya adalah L0 dikali dengan alfa. Yang tadi kita belajar. Alfa dikali dengan delta L. Delta T, sorry. Jelasin satu-satu. Delta L seperti tadi adalah perubahan. L0 ini adalah panjang awal. Alfa ini adalah namanya koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu sebagai patokan. Oh, benda ini koefisiennya segini. Berarti benda ini kalau benda dengan massa dengan bahan yang sama persis, koefisien itu bakal sama. Kamu bisa bilang dia sebagai kayak data atau list dasar dari untuk suatu material apa, pemuaiannya seberapa gitu loh. Itu koefisien sebenarnya. Delta T ini adalah perubahan suhu. Oke? Nah, koefisien ini, ingat alfa karena ini panjang, ini namanya koefisien muai panjang. Itu alfa. Kenapa pastikan kalian harus ingat koefisien muai panjang? Karena nanti ada koefisien muai luas dan koefisien muai volume. Oke? Serasa rumusnya cukup simple. Kita coba langsung masukin soal aja gimana. Kalau seandainya saya punya nih panjang besi 1 meter. Panasin dari suhu 20 derajat hingga 50 derajat. Lalu koefisien muai panjangnya mau taruh 0,00001 per derajat Celcius. Hal pertama yang kamu harus perhatikan, kamu lihat satuan koefisien muai panjangnya per derajat Celcius. Lalu, kamu cek apakah suhunya sudah sama. Ini kan sudah derajat Celcius, ini sudah derajat Celcius, berarti boleh kamu pakai. Langsung aja. Tapi, kalau seandainya ini derajat Celcius, tapi ini 2 bukan derajat Celcius nih. Derajat Fahrenheit, kalian nggak boleh, harus ubah dulu jadi derajat Celcius. Aturannya seperti itu. Tapi, untuk panjangnya, L0-nya, ini tidak masalah kalian satuan apapun. Mau meter, mau sentimeter, yang penting kalian mesti ingat, kalau di L0-nya meter, delta L-nya hasilnya juga meter. L0-nya centimeter, delta L-nya juga sentimeter. Seperti itu aja sih. Yang penting L0 sama delta L ini satuannya sama. Dan koefisien sama delta T satuannya juga harus sama. Oke? Nah, ini gimana sih cara ngitungnya? Delta L-nya. Cara ngitung delta L berarti tinggal masukin aja rumusnya. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Kalian cek dulu salah satu, udah dapat semua belum nih? L0 udah. Koefisien udah. Delta T-nya belum dapat. Gimana cara kamu ngitung delta T? Delta T itu berarti sama dengan T1 dikurang T0 atau ini T1, ini T0. 50 dikurang 20. Berarti 1 dikali koefisiennya 0,00001 dikali 30. Kalau kalian kaliin 0,0003. Satuannya apa? Kamu lihat L0 satuannya meter, berarti ini meter. Terus panjang akhirnya berapa sih? Tambahin aja. Berarti kalau kamu lihat rumus awalnya delta L sama dengan L1 kurang L0. Berarti
L1 itu kan panjang akhir. Itu sama dengan L0 ditambah delta L. Maka dari itu kita bisa menyatakan bahwa ini panjang akhir besinya berapa sih? L1 berarti sama dengan delta L tambah L0. Atau 0,0003 ditambah 1. Atau 1,0003 meter. Lalu, ini kan untuk panjang. Ada lagi nggak sih selain panjang? Ada. Nah, untuk selain panjang, bedanya nggak gitu jauh. Apa maksud nggak gitu jauh? Kamu lihat ini, rumus yang tadi saya jelasin. Yang L1 sama dengan L0 tambah delta L, sama delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Ini sama persis ngikutin buat semuanya. Ini untuk panjang atau length. Makanya lambang L. Terus ada lagi namanya A. A1 sama dengan A0 ditambah delta A. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Itu untuk luas atau area. Yang terakhir adalah volume. V1 sama dengan V0 ditambah delta V. Delta V sama dengan V0 dikali gamma kali delta T. Ini adalah volume. Kalian lihat, sebenarnya kalian perlu ngingetin satu rumus saja. Tinggal kalian ubah doang. Yang L ubah jadi A kalau kalian mau pakai area. Yang A ubah jadi V kalau kalian mau pakai volume. Tapi ingat, koefisiennya beda semua. Lambangnya beda. Kenapa lambangnya beda? Karena namanya beda. Apa maksud saya namanya beda? Kita balik ke yang tadi. Ini adalah alfa, beta, dan gamma. Nah, alfa itu adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang. Berarti beta sama gamma itu sama namanya. Tapi ini koefisien muai luas dan koefisien muai volume. Bisa nggak sih kalian merubah alfa jadi beta, beta jadi gamma? Bisa. Rumus untuk perubahan alfa jadi beta itu adalah alfa kalau dikali 2 itu sama dengan beta. Kalau alfa dikali 3 sama dengan gamma. Kalau beta dikali 3/2 itu sama dengan gamma. Prinsipnya seperti itu. Jadi rumusnya gimana nih kalau sama panjang? Jadi sama aja sama kayak tadi ngitungnya. Cuma bedanya ini kamu mesti ingat kalau dia mau pakai, kalau dia seandainya tanya perubahan luas, A, ini mesti pakai A dan B. Ini harus koefisien muai luas. Gak boleh kau pakai koefisien muai panjang. Jadi rubah dulu. Seperti itu. Jadi ngikutin aja rumus ini sebenarnya. Oke? Kalau ada yang punya pertanyaan bisa langsung kontak Sir di WA. Terima kasih. Sebentar, zoom out biar kalian bisa ngelihat semuanya. Nah,